harus diam? Maka kita bangkitkan kesadaran kelas. We are the working class. Saya lagi ngebangun itu. Dan sekali lagi saya bukan aktivis, saya bukan orang yang hebat, saya bukan lahir dari pergerakan. Saya lahir dari orang yang bikin yayasan Ar-Rasyid. Waktu itu bikin bimbingan belajar gratis. Setiap Ramadan dan itu kita sosial, minta uang, jual koran bekas, kayak gitu-gitu. Tapi begitu saya naik keliling dunia, makin tahu, oh ini nggak bisa. Ideologi politik. Itu saya yakin Pak Prabowo itu sosialis, Pancasilais. Tentang ada perdebatan saya itu hak masing-masing. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau di Inggris, apa sih benchmarknya gampang? Lihat aja Inggris, negara industri. Waktu itu Labour Party-nya Inggris, partai buruh itu juga masih komunis. Dan internasional pertama itu memang membangun kelompok kelas sosialis, bahkan kemudian pecah di The International kedua, forum intersosialis dunia di seluruh dunia, itu pecah jadi yang ada komunis. Dia punya 3 pemikir. Pemikir pertama adalah Trotsky. Trotsky bilang, lo nggak boleh demo, apa-apa lo pokoknya dialog atau Trotsky. Nah, ada nggak model negara yang memilih Trotsky? Ada. Seperti apa? Itu Singapura, Jepang, kemudian sebagian Eropa ada. Pokoknya apa-apa dialog, susah dialog, jangan demo, kata Trotsky. Kemudian ada pemikiran aliran kedua, Goldstein. Dia ngambil jalan tengah. Dia bilang tadi the third way atau jalan tengah itu. Apa kata si Goldstein? Kata Goldstein, kita boleh dialog, tapi kalau kita nggak setuju kita demo. Prancis kan dia. PGV, Serikat Buruh Prancis, kalau dia udah demo, lumpuh Paris lumpuh, kemana-mana lumpuh. Karena Serikat Buruh Kereta Api terkuat. Dan biasanya adalah anak-anak muda Prancis bakar-bakaran, tinggal PD bakar-bakaran. Sarkozy atau sekarang Macron senyum-senyum aja. Bahkan TGP atau Serikat Buruh Prancis itu bisa memanggil Macron, dan terakhir Macron itu kemarin, lo naikin nggak gaji? Kalau kami jatuhkan kamu, bisa. Ada aliran ketiga, nah ini yang saya juga biasa aja ngadepinnya, yaitu perempuan, Rosa Luxemburg. Rosa itu pokoknya apa-apa demo, nggak mau demo, ya itu yang dikenal dengan kalangan sosialistik. Ada nggak negara? Ada. Kuba, Korea Utara, bahkan sebelumnya Brazil, Peru. Jadi pilihan itu ada. Nah, Indonesia 9 partai pemilu sekarang 38, semua atas nama Pancasila nggak boleh. Nah, saya maaf, nggak tahu saya akan disemprit apa nggak mau pemerintahan sekarang. Mudah-mudahan sih jangan. Saya ingin membangun pertarungan kelas. Taruh di meja pertarungan kelas. Apa pertarungan kelas? Kami kelompok buruh, kelompok mahasiswa, kelompok lingkungan, kelompok penggiat HAM, kelompok perempuan, dan kelompok-kelompok lain ingin mengambil negara mengintervensi. Dalam batasan tertentu lebih banyak. Kita boleh membuka pasar, kita nggak setuju free trade, perdagangan bebas. Yang kita tuju kampanye adalah fair trade. Terus saya kampanye tuh seluruh dunia. Saya pernah jadi diskusi satu panel dengan Menteri Tenaga Kerja Amerika dan Menteri Tenaga Kerja Brazil. Kami kampanye fair trade. Negara nggak boleh dikuasai oleh sekelompok pemilik modal. Kalau mereka kuasai, cerita tadi sampai lo kuping diiris, lo demo, terus lo udah lulus S3, ya begitu juga. Karena itu jangan, saya setuju. Yang saya maksud tadi tidak berpolitik mahasiswa adalah saya mengutip teman-teman buruh dan pemuda Jerman. Independent but not neutral dalam berpolitik. Kami independen, nggak bisa partai politik manapun mengintervensi kami. Karena kami ada the moral guard. Apalagi akademisi. Karena kalau udah berpihak ya, begitu ada Gelora dan PKS, bingung kami. Gimana nih kita nentuinnya? Kata Pak Didi itu tadi. Kata Pak Didi, bukan kata saya. HMI apa lagi? Wah itu udah semua partai adalah di HMI. Di MNI, walaupun kebanyakan ke PDIP dan Partai Nasionalis, yang kader kan, akhirnya ya tadi intervensi. Bayangan saya pertarungan kelas
Ini kalau saya di Partai Buruh, kalau Allah izinkan terus saya jadi pemimpin Pak Didi, sampai kita masuk ke parlemen, siapapun boleh masuk, tapi lo mesti jadi anggota. Pikiran-pikiran lo tadi tentang UKT, tentang magang, kan lo harus ngomong di parlemen. Kalau nggak bisa di pusat, ya lo ngomong aja di daerah, bikin perda. Nah kayak pikiran-pikiran Anda semua kan nggak tersalurkan. Karena apa? Begitu lo masuk ke dalam partai, hilang semua itu gagasan. Karena partai punya prinsip. Nah, saya ingin mencontoh Labour Party-nya Inggris. Si Kongres Serikat Buruh Inggris datang ke Partai Sosialis. Rata-rata Labour Party itu lambangnya mawar. Itu lambang komunis. Darah, mawar itu darah. Kenapa rata-rata lambangnya mawar? Kalau di Labour Party Selandia Baru itu bunga zaitun. Kan itu tentang penderitaan semua. Orang-orang yang menderita itu berkumpul di Labour Party, Social Democratic Party, atau Left Sosialis. Jadi kalau ada, maaf ya, buruh duduk di partai yang pro pengusaha, aneh. Makanya harus balik ke rumahnya. Ini saya nggak minta Anda masuk partai, Pak. Saya bilang independen, but not netral. Lo harus punya suara, nggak bisa cuma sendiri-sendiri. Lo gabungin. Kenapa? Maaf ya, maaf sekali lagi berapa saya diurin. Kenapa saya ditakutin? Bukan saya yang hebat, buruh-buruh saya. Itu kan 5 menit, kumpul di sini. Kepung itu istana bisa, gubernur. Kami pernah melakukan mogok nasional, Al Jazeera dan CNN internasional. Itu meliput 3 juta buruh lumpuh. Semua kawasan industri lumpuh. Waktu itu Pak Hatta panggil saya, masih Menko Perekonomian. Kau tahu nggak Iqbal? Gara-gara kau tutup tol, mana ada kayak begitu tutup tol? Tahu nggak hitungan sehari? 200 triliun. Saya balikin. Bapak tahu berapa puluh tahun kami menderita dengan upah murah? Diam. Itu pertarungan kelas. Nah, lo nggak punya modal, lo nggak punya senjata, lo hanya punya apa? Solidaritas. Jadi pertarungan bisa dihidupin, tapi dalam kerangka Pancasila. Kalau mereka klaim kami Pancasila, kami juga Pancasila. Mereka klaim harus untung perusahaan sehingga nanti bisa membagi keuntungan dalam bentuk upah yang layak dan bonus. Kita klaim juga kami Pancasila. Kalau tidak bayar upah kami sesuai kebutuhan kami. Apa yang salah? Pancasila milik semua bangsa ini. Cuma kau menafsirkan dari sisi kapitalisasi modal, kami menafsirkan daripada masyarakat komunal. Itu kalau nggak akan percaya dong. Saya bukan aktivis, sekali saya ulang-ulang itu. Makanya gue nggak ada kakanda, nggak ada abangda, nggak ada saya. Nggak ada bong, kalau kata beliau, nggak ada bisa kendali saya. Saya bergerak dengan pikiran saya tentang kemanusiaan dan keadilan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial. Salah nggak organisasi saya? Enggak. Mereka menjadi bagian penting di dalam negara ini. Makanya saya bilang, independen, but not netral. Ketika pemilu, tentukan suaramu. Kampanye di kampus-kampus, itu biasa di Eropa. Kemarin MK udah putusin. Kamu walaupun HMI, kamu walaupun kami, tapi masuk partai yang sama dengan gagasan yang sama, jadi nggak usah jadi pengurus, nggak usah jadi apa itu anggota, nggak usah. Karena kamu itu moral gam. Tapi but not netral, kalau kata orang Jerman. Kata orang Inggris, maka Kongres Serikat Buruh Inggris datang ke Partai Komunis. Oke, gua gabung. Semua buruh Inggris, Kongres Serikat Buruh Inggris namanya, kami akan mendukung Anda. Tapi jangan komunis pilihannya. Apa kata mereka? Sosial Demokrat. Jalan tengah, sosialis tengah itu sosial demokrat. Oke, kalau begitu, muncullah Labour Party. Kau lihat, dia ngimbangin partai konservatif. Teacher, Margaret itu kena tangan besi kan? Itu sama serikat buruh nggak disenengin banget. Upah dipotong, magang diperluas, outsourcing dibebasin, lingkungan dihabisin. Pokoknya dia proteksi pemodal, wajar. Karena partai konservatif. Siapa pendiri konservatif? Pengusaha. The Lord di Jerman, waktu zaman Otto von Bismarck, mereka pikir, wah, kalau kita langsung berhubungan dengan buruh-buruh kita, anak-anak muda kita dianggap arogan atau eksploitasi. Dia bikin partai, CDU, CSO, dan partai-partai konservatif lain.
Si DGB marah, apa-apaan nih? Kita kerja di tambang tetap miskin, kita kerja di tekstil 12 jam. Maka kata mereka, oh kita harus bikin partai, nimbangin konservatif, CDU, CSU. Di situlah pertarungan kelas. Pertarungan kelas dalam kerangka kebijakan ekonominya apa? Kebijakan sosialnya apa? Kebijakan pendidikannya apa? Kalau lo berkuasa, kita berkuasa, misal, bisa tentuin kok. Magang, apa tadi? Ada kompensasi. Bisa, lo kita yang berkuasa. Nah, lo teriak kapanpun, gue teriak kapan, ya gak bisa. Dicarilah argumentasi macam-macam. Seritek tutup, kita bisa gak diambil alih negara? Atau burunya bikin koperasi? Bisa. Jadi Skandinavia, koperasi susu lebih kaya daripada Nokia. Nokia ambles, karena koperasi susu nomor 1 terkaya di Norwegia dan Finland. Jadi saya mau bilang apa? Begitu pula di Sydney Labour Party atau Lula da Silva yang sekarang mimpin. Itu andaikan gak ada aturan 2 kali, Lula tuh bisa 5 kali. Saking cintanya orang miskin dan buruh itu pada Lula. Itu kan berbahaya. Maka konstitusi membatas. Lula itu anak orang miskin. Anda bisa nonton di film ini. Kalau saya dengar langsung di Rio de Janeiro, kami kampanye untuk Lula supaya dia nggak dipenjara waktu itu. Dia bercerita, saya orang miskin. Kalau bapak saya mabuk, pulang mabuk. Kalau saya kan banyak pemabuk. Begitu pulang, tok, saya pasti peluk ibu saya. Kenapa? Karena ibu saya pasti dipukul pakai rotan. Dan bapak saya karena dia mabuk, dia nggak tahu yang dipukul saya. Itu Lula. Kemudian dia kerja pindah sama ibunya, udah nggak tahan dengan bapaknya yang KDR. Silakan nonton film. Lula bekerja tukang semir sepatu. Lula bekerja di Porto Alegre, satu kota kecil yang memenangkan Partidos dos Trabalhadores berkuasa di Brazil. Partidos Trabalhadores itu buruh, Partidos itu partai, bahasa Portugis. Saya jadi CUT, Konfederasi Serikat Buruh Brazil dulu. Baru saya pimpin partai. Karena saya bingung, kata Lula, kok saya kerja, kawan saya kerja, begitu nggak kerja, saya jual motor yang saya kredit, saya gadein rumah yang saya kredit. Ketika anak saya sekolah, ini apa? Kata Lula, oh nggak bisa. Lawan dengan dia datang ke MST, Serikat Petani di Brazil, dia bilang, petani, kita lawan itu the Lord, tuan tanah. Dia punya partai konservatif, kita bangun Trabalhador. Itu yang sekarang Lula berkuasa, dia bisa tentuin naik gaji mau tahu 30%. Pada saya di Geneva ketemu, kira-kira 2-3 bulan yang lalu. Indonesia cuma 6,5%. Ekonomi Indonesia lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Brazil. Jadi intinya pilihan. Oleh karena itu pertarungan kelas, itu yang saya bilang, mahasiswa ini moral gak. Kita butuh mas. Organisasi intrakampus maupun ekstra kampus, BEM maupun JMN, IK, PMII, Cipayung lah, HMI, kami, itu kita butuh. Tapi kembalikan pada hakikat daripada perjuangan didirikan organisasi. Dan saya termasuk orang yang percaya, kalau Anda setuju, but not netral, tidak pemilu, betul, nggak boleh apolitik. BBM naik, politik, upah naik, gubernur menentuin, politik, harga rumah nggak bisa terjangkau, politik. Tunjukkan pada saya kebijakan yang kamu hirup sehari-hari nggak politik. Oleh karena itu tidak boleh apolitik. Tapi kata orang Jerman, independen, supaya lo nggak dikooptasi. Anda bayangkan kalau Serikat Buruh dikooptasi, saya dikritik, Bung Iqbal kenapa KSP? Karena saya tidak didukung KSP ini, saya yakin belum tentu menang. Maka saya kooptasi dulu. Lo harus dukung Partai Buruh. Termasuk Kakanda Rusdi karena dia PKS, nggak mau nggak, saya hormati, dia nggak berdiri, saya hormati yang mendukung. Tapi dukung saya mau bikin partai, kita bangun ini partai yang kita bisa menentukan kebijakan. Nah, itulah muncul di dalam dunia ketenaga kerjaan dan pendidikan, salah satunya magang. Magang itu kalau di Jerman dan negara-negara Eropa, termasuk di Jepang, namanya link and match. Itu Habibie yang memperkenalkan. Karena Habibie kan hidup di Jerman lama sekali. Maksudnya Habibie, ketika kamu masuk dunia kerja, kamu nggak gagapan. Saya juga magang, tapi dulu istilahnya PKS. Saya di Myanmar waktu itu.
Kalau saya nggak masuk Yanmar, saya nggak tahu kerja saya di Panasonic, bagaimana itu sistem kerja, ergonomik, bagaimana antara teori tentang ergonomik di sekolah, teknologi industri siapa tadi? Lo kan belajar kan? Ergonomik itu berbeda dengan dunia pekerjaan. PKL itu, maka kata Habibie, kata orang Jerman, penting, tapi dalam kerangka pendidikan, bukan bekerja. Nah di Indonesia dalam rangka bekerja. Ya tadi lo bilang, di dalam Undang-Undang Nomor 13 2003 itu dalam rangka pendidikan. Kamu yang mahasiswa boleh magang, tapi bukan bekerja. Tadi ngajar berapa jam? Sehari. Dari berapa? Itu kan kerja. Kalau waktu saya di Yanmar, saya nggak mau. Saya tolak Politeknik UI. Kan bibit-bibit pemberontak udah ada dari awal itu. Saya nggak mau. Saya kalau nggak ada keadilan kemanusiaan, saya berontak. Nggak mau. Kenapa? Saya nggak kerja. Kamu boleh pekerjakan saya, tapi bayar saya sudah upah yang diterima oleh pekerja itu. Nah, itu tadi yang Anda minta kan? Kalau kita berkuasa, kita bisa tentukan undang-undang. Oke, kata mereka. Kamu nggak saya pekerjakan. Oke, kalau gitu saya hanya sampai jam 1. Kan saya belajar tentang ergonomik, ilmunya di Politeknik begini, di lapangan begini. Bagaimana flow daripada production flow, daripada arus barang dari mulai material control terus masuk produksi, quality control, quality assurance. Saya belajar. Di kampus nggak diajarin. Bagaimana kalau kita kerja, ada aturan kerja, tidak boleh magang, tidak boleh outsourcing. Kalau kamu kerja punya hubungan kerja antara kalian kontrak atau kalian tetap, pilihannya hanya itu. Masa percobaan yang 3 bulan boleh, tapi setelah itu diangkat jadi karyawan tetap. Ada 7 isunya. 1 upah, 2 outsourcing, termasuk magang. Sekarang ini berkembang LPK, lembaga pendidikan lembaga pendidikan apa? Keterampilan. Mereka itu agen outsourcing, cuma pakai bahasa magang. Iqbal, di Jepang kok ada, di Finlandia ada, di Kanada. Gue kasih tau ya, gue itu keliling dunia, gue pembicara. Lu jangan asal ngomong, ngebacot aja lu. Nah, pindah saya gitu, saya kalau kesel gitu. Oh iya, ngebacot. Lu jangan ngebacot. Mereka itu link and match-nya jelas. Berapa kompensasinya, berapa uangnya, dan masa juga terbaca. 2, outsourcing, magang. Yang ketiga, masalah perempuan, hak perempuan, pekerja perempuan, PHK, pesangon. Kan bapak lu mau di PHK. Kenapa dia nggak PHK? Karena dia nggak bayar pesangon. Karena dia nggak punya duit, suruh kerja terus. Bapak lo kalau berhenti, dia juga nggak dapat pesangon. Serba salah kan? Itu aturan undang-undang sebenarnya ada. Saya pikir demikian karena udah mulai hujan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Presiden KSPI sudah banyak panjang lebar ya menyampaikan terkait dengan banyak hal. Tadi ada penanya? Ada penanya, silahkan singkat saja ya, nanti dijawab sama teman-teman di sini. Pawangnya Pak Didi kurang hebat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak hujan insya Allah. Kita selesai baru hujan turun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema diskusi kita hari ini, buruh, mahasiswa, dan masa depan Indonesia, saatnya bergerak bersama. Oke, dari yang saya dengar dari bapak-bapak yang di depan atau abang-abang yang di depan, di sini berbicara terkait pengkritikan terhadap pemerintah, mendiskriminasikan buruh. Oh, coba diperkenalkan dulu ya, nama dan dari kampus mana? Perkenalkan, nama saya Alif Ahmadin Maddoan dari PMI Unindra. Baik, saya lanjutkan ya yang tadi. Berbicara tentang pengkritikan terhadap pemerintah, alangkah baiknya kita berbicara dulu terkait dengan kesadaran masyarakat.
Karena apa? Jahatnya pemerintah, mereka melarang kita untuk berkontribusi terhadap, dalam kasus ini politik ya, berkontribusi terhadap politik praktis atau money politik, tetapi mereka memaksa kita untuk melakukan hal itu. Seperti yang tadi sempat disinggung oleh Presiden apa Zaid. Oke, SPI. Pak Zahid